Saya adalah seorang Muslim sebelum saya masuk penjara. Sopir saya ada di sana dari Nation of Islam yang bernama Kapten Ju. Dia akan mendidik saya setiap hari, setiap detik, kata Tyson dalam wawancara pada acara Brotherly Love di kanal YouTube pada 20 Juni 2020. Dalam kesempatan lainnya, ada satu pernyataan yang sangat luar biasa dari Mike Tyson dalam menemukan Islam dan dalam cara pandangnya terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan, Allah tidak membutuhkan saya yang membutuhkan Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sosok Mike Tyson adalah sosok yang tak pernah habis dibicarakan, terutama terkait dengan langkahnya yang cukup menggemparkan ketika dia memilih Islam pasca ia mengalami atau menjalani hari-hari di penjara. Konon kisahnya, dia sebelum di penjara atau di awal-awal karirnya terkenal dengan sebutan the baddest man in the planet. Artinya sebagai sosok, sebagai orang yang paling jahat di muka bumi. Hidupnya sering keluar masuk penjara karena perilakunya. Oleh karenanya, ketika dia divonis kasus pemerkosaan selama 3 tahun, dia menemukan dirinya kembali dengan cara mempelajari, membaca buku-buku tentang Islam. Dari pengalamannya, dia menemukan bahwa Islam memiliki tuntunan yang bisa mendamaikan dirinya. Dia bisa berdamai dengan dirinya. Dia bisa kembali menemukan identitasnya. Dia bisa kembali menemukan arah hidupnya. Sehingga setelah dia keluar penjara di tahun 1992, akhirnya dia memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Ia bersyahadat di hadapan 700 orang lebih yang hadir saat itu. Namun demikian, dalam satu wawancara dengan Shirley Mack, nyatanya Tyson mengaku sudah menjadi Islam sejak sebelum ia berada di penjara. Saya adalah seorang Muslim sebelum saya masuk penjara. Sopir saya ada di sana dari Nation of Islam yang bernama Kapten Ju. Dia akan mendidik saya setiap hari, setiap detik, kata Tyson dalam wawancara pada acara Brotherly Love di kanal YouTube Fact Type pada 20 Juni 2020. Dalam kesempatan lainnya, ada satu pernyataan yang sangat luar biasa dari Mike Tyson dalam menemukan Islam dan dalam cara pandangnya terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan, Allah tidak membutuhkan saya yang membutuhkan Allah, kata juara tinju kelas berat dunia ini pada Desember 2013. Sebuah pernyataan yang luar biasa, apalagi dari seorang sosok yang menemukan dirinya di tengah jalan, menemukan Islam di tengah jalan. Dari hasil petualangan spiritual, dari hasil petualangan intelektualnya dalam menemukan Islam. Pernyataan Tyson ini sangat tepat ketika disandingkan dengan Al-Quran misalnya. Di Al-Quran, Allah berkali-kali menegaskan bahwa Allah tidak butuh manusia, Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh orang masuk Islam. Kata Nabi Musa yang digambarkan dalam Al-Quran, wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Nabi Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, jika kalian kafir, wa man fil ardi jami'a, dan semua orang di muka bumi semuanya kafir,
fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka Allah tidak butuh. Allah maha kaya dan maha terpuji. Artinya, ibadah kita, langkah kita menyembah, mengabdi kepada Allah bukan kepentingan Allah. Tidak ada untungnya bagi Allah, tapi demi kepentingan diri kita sendiri. Oleh karenanya Allah menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Di ayat yang lain Allah mengungkapkan bahwa seandainya Allah berkehendak, seandainya Allah menginginkan, niscaya manusia semua akan dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Allah berfirman, walau syaa rabbuka, seandainya Tuhanmu menginginkan Muhammad, seandainya Tuhanmu berkehendak, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, niscaya beriman semua orang yang ada di bumi, semuanya. Artinya Allah akan membuat satu warna saja orang-orang beriman isi muka bumi ini. Tetapi Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak menginginkan itu. Artinya apa? Bahwa hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah pilihan. Dan Mike Tyson telah memilih Allah, telah memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Inilah yang harus menjadi kebanggaan kita, orang-orang yang telah memilih Islam sebagai agama kita. Dan perlu diingat bahwa sejatinya setiap kita sedari sejak dalam kandungan merupakan seorang muslim. Dalam diri kita terkandung penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana makna Islam itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa manusia bisa mendapatkan status fitrah sejak lahir? Karena dalam alam rahim, di alam azali, ada sebuah persaksian dari Allah terhadap anak yang hendak dilahirkan ke muka bumi. Ini digambarkan Allah dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, "Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna." Kata Allah, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Qalu, mereka semua mengatakan, "Bala, benar engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi." Jadi ada persaksian primordial manusia. Ada perjanjian primordial manusia dengan Tuhannya. Oleh karenanya, ketika lahir ke muka bumi, mau ayahnya Kristen, mau ayahnya Katolik, mau ayahnya Buddha, Hindu, Zoroaster, dan seterusnya, anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah, suci. Karena membawa kalimat persaksian dan pengakuan bahwa Allah sebagai Tuhan bayi yang dilahirkan itu. Mike Tyson tidak bisa dikatakan masuk Islam, tetapi lebih tepat dikatakan kembali kepada Islam. Mike Tyson menemukan Islam dalam hidupnya. Tentu, jika Mike Tyson sendiri mengakui hingga saat ini belum bisa sepenuhnya perilakunya sesuai dengan Islam, tetapi ia dengan tegas menyatakan, "Aku ingin mati dalam keadaan Islam." Dan ini jelas dalam Al-Quran. Allah mengingatkan kita bahwa kita jangan sampai meninggal dalam keadaan kita tidak membawa iman, dalam keadaan kita jauh dari Islam. "Wala tamutunna illa wa antum muslimun," kata Allah. Dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan membawa Islam dan iman di dada kita. Semoga kita semua, saudara-saudaraku sekalian, diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa Islam dan iman dalam hati kita, dalam dada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.
Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin.